Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa kami di surga, di pagi ini kami datang kepadamu dengan hati yang rindu untuk bertemu dengan Engkau. Hati kami rindu untuk memuji, untuk memuliakan, dan untuk menyembah Engkau. Terlebih-lebih lagi kami rindu untuk mendengar Engkau bersabda kepada kami. Kami rindu Engkau berbicara kepada kami. Supaya melalui ibadah ini kami mendapatkan perjumpaan dengan Engkau secara pribadi. Dan kami boleh diubahkan sekali lagi Bapa melalui firman-Mu ini. Bapa berbicaralah kepada kami. Biar Roh Kudus menggerakkan hati kami untuk meresponi firman yang akan kami dengar ini. Tuhan, hamba-Mu juga mempersembahkan diri ini kepada Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau meletakkan firman-Mu di dalam mulut ini. Supaya dengan segala keterbatasan firman-Mu itu boleh berbicara. Dan kepada setiap pribadi lepas pribadi itu Tuhan, Engkau memberkati mereka melalui firman ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan sendiri yang pimpin kami. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat beberapa gambar. Dan mari kita perhatikan ekspresi mereka. Kita akan lihat apa perasaan mereka pada waktu ini. Apa perasaan mereka Bapak Ibu sekalian? Mungkin di tengah-tengah perasaan itu ada kecewa, ada sedih, ada marah, ada pertengkaran, bahkan mengalami penolakan. Dan yang terakhir kita lihat itu adalah bersungut-sungut. Seringkali kita mendapatkan orang-orang yang demikian itu di sekitar kita. Mereka mengeluh akan hidup ini. Bahkan kita pun juga seringkali mengeluh. Kita mengeluh tentang pemerintah, kita mengeluh tentang kemacetan yang di Jakarta, kita mengeluh tentang anak-anak kita mengeluh tentang orang lain, kita mengeluh tentang tetangga, bahkan kita mengeluh juga tentang gereja. Ditambah lagi di masa-masa pandemi ini, banyak sekali kesusahan yang terjadi. Kita seringkali mengeluh, banyak ibu-ibu yang mengeluh, kalau pulang dari belanja harus menghabiskan 1-2 jam untuk memberesin semua belanjaan tersebut. Jadi waktu yang diperlukan itu panjang sekali. Nah di dalam kehidupan kita itu keluhan, bersungut-sungut itu seringkali kita dengar, bahkan kita alami sendiri. Demikian juga dengan bangsa Israel. Di pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat satu bagian Alkitab di mana mereka bersungut-sungut kepada Allah. Mari kita buka Alkitab kita baca kitab Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Kitab Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Kitab Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Mari kita sama-sama bacakan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemalah mereka di sana di tepi air itu. Dari ayat ini kita akan melihat lagi bagaimana bagaimana latar belakang dari kesungut-sungutan mereka ini.
Kalau kita melihat Keluaran pasal 14, pasal 15 itu menceritakan bagaimana bangsa Israel menyaksikan kuasa dan pertolongan Allah. Pada waktu itu mereka sudah keluar dari tanah Mesir. Firaun membawa 600 kereta yang terpilih, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Dan mereka mengejar bangsa Israel. Rombongan tentara Mesir itu dengan segala kekuatan maksimal yang dapat mereka kerahkan, tidak saja mendorong rombongan tentara Israel, tetapi juga penduduk mereka, anak-anak mereka, lansia mereka juga terpojok. Nah Bapak Ibu sekalian, bisa nggak kita bayangkan apa yang terjadi kalau kita merupakan salah satu anggota dari bangsa Israel itu? Kita sudah keluar dari tanah Mesir, kita sudah berjalan di depan, dan kita sudah merasa bahwa lega sekali karena kita sudah bisa keluar dari penjajahan itu. Tetapi pada waktu kita menoleh ke belakang, tentara Mesir mengejar dengan kekuatan yang sangat penuh sekali. Sedangkan di depan apa yang terjadi? Di depan laut Teberau menghadang mereka. Di depan ada laut yang tidak bisa dilintasi oleh mereka. Di belakang ada prajurit Mesir yang mengejar. Bagaimana perasaan itu? Di dalam segala arah bayang kematian menghantui mereka. Namun di Alkitab mencatat pada waktunya Tuhan, pada waktu dengan caranya Tuhan yang ajaib Allah bertindak. Di Keluaran 14 itu mencatat bahwa tiang awan yang menimbulkan kegelapan itu berdiri di antara tentara Mesir dan orang Israel, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain. Luar biasa sekali. Bahkan apalagi Allah melalui Musa dan angin timur yang keras membuat laut menjadi tanah kering yang dapat dilewati oleh bangsa Israel itu. Di tengah-tengah kepanikan, di tengah-tengah tidak ada jalan keluar, Tuhan membuka jalan. So kita bayangkan, laut Teberau terbelah di depan mereka. Mereka berjalan melintasi laut tersebut. Dan apa yang mereka nampak? Pada waktu sesudah mereka melewati laut Teberau itu, tentara Mesir mengejar sampai ke tengah laut. Tuhan membalikkan laut itu kembali ke asalnya. Nah, satu pertolongan yang luar biasa sekali yang mereka alami. Dengan mata kepala mereka sendiri, orang Israel melihat bagaimana Allah mencampakkan orang Mesir itu ke tengah-tengah laut. Dan kisah ini ditutup dengan indah. Mereka meresponin dengan memuji Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Dan ditutup dengan satu pujian yang sangat grand, dengan luar biasa sekali. Mereka memukul rebana, mereka menari, mereka memuji Tuhan. Tetapi setelah selesai itu, di ayat ke-22 Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau. Mereka harus masuk ke padang gurun Syur. Dan itu berjalan 3 hari lamanya. Mereka berjalan di padang gurun itu dan dengan tidak mendapat air. Lalu mereka berjalan sampai ke Marah. Mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Nah Bapak Ibu sekalian, coba kita menempatkan posisi kita itu di tengah-tengah bangsa Israel. Pada waktu kita sudah senang, kita memuji Tuhan, kita melewati laut Teberau, kita menyaksikan Allah yang begitu luar biasa, Allah yang begitu dahsyat. Lalu kita menjalaninya itu, kita bebas. Lalu kita mulai memasuki padang gurun Syur. Di padang gurun Syur itu 1 hari, 2 hari. Dan stok air itu sudah menipis, bahkan sudah habis. Mungkin anak-anak sudah merengek-rengek, "Mama, Papa, aku kehausan." Orang tua yang berjalan mulai merasakan dehidrasi. Orang tua lebih-lebih parah lagi. Itulah situasi bangsa Israel pada saat itu. Lalu mereka melewati padang gurun Syur itu sampai ke tempat Marah. Lalu orang yang paling depan menunjuk dan berteriak, "Air, air, di sana ada air." Lalu apa yang kita bayangkan, apa yang terjadi dengan bangsa Israel?
Anak-anak muda yang sanggup berlari, mereka akan berlari-lari cepat untuk mendapatkan air itu. Orang yang bisa berjalan, mereka juga berusaha, walaupun sudah dehidrasi, mereka berusaha untuk berjalan sampai ke mata air itu. Lalu ibu-ibu mengatakan, Pak, cepat pergi ambil air. Anakmu ini sudah dehidrasi. Orang tuamu ini sudah tidak tahan lagi. Orang tua yang tidak bisa berjalan, mereka terpaksa harus menunggu sampai yang muda itu pergi minum dan membawa air itu kembali kepada mereka. Tetapi apa yang terjadi? Setelah sampai orang pertama itu sampai ke mata air itu, dia menciduk air itu, dia minum air itu. Lalu dia berkatakan, pahit sekali bagaimana meminum air itu. Semua yang mencoba meminum, iya benar pahit, kenapa kok air ini pahit sekali. Nah itulah marah yang berarti pahit. Masih ingat cerita Naomi? Naomi pada waktu kehilangan suami dan anak laki-lakinya, Naomi memutuskan, ayo aku kembali ke Bethlehem. Dan setibanya di sana orang-orang yang mengenalnya itu menyapa dia, Mama Naomi. Tetapi apa responnya dia kepada orang-orang itu? Dia mengatakan, jangan panggil aku Naomi, tetapi panggillah aku dengan nama Marah. Sebab Tuhan banyak melakukan yang pahit, hal-hal yang pahit kepadaku. Marah itu berarti kepahitan. Nah bangsa Israel memasuki tempat itu dengan satu kerinduan untuk meminum air. Tetapi pada waktu mereka mendapatkan mata air itu mereka kecewa karena mereka tidak bisa meminumnya. Nah Bapak Ibu sekalian, kita tahu air merupakan kebutuhan pokok. Nggak ada air berarti mati. Mungkin pada waktu mereka mendapatkan bahwa mata air itu pahit, bagaimana reaksi mereka? Mungkin ada yang nangis, mungkin ada yang pingsan, mungkin ada yang kecewa, mungkin ada yang frustasi. Dan di ayat ke-24 itu mengatakan bahwa mereka mulai bersungut-sungut. Ya kan, mereka mulai marah, mereka mulai mempertanyakan Musa kenapa membawa kami keluar dari tanah Mesir ini? Di tanah Mesir itu walaupun kami menjadi budak, walaupun kami kerja sebagai budak, walaupun dihina, ditindas, tetapi kami masih hidup dengan nyaman. Kami punya tempat tinggal yang tetap. Kami punya makan yang cukup. Kami punya minum yang cukup. Kita boleh menikmati kehidupan yang nyaman. Walaupun kami dengan status sebagai budak. Nah saudara-saudaraku, impian akan Exodus itu yang mengembirakan sekarang sudah hilang dari pikiran mereka. Padahal kalau mereka memikirkan sebelum ayat 22 mereka baru saja menyanyikan pujian kepada Allah. Baru saja mereka merayakan kemenangan yang besar yang Tuhan berikan kepada mereka. Di sini mereka mungkin sudah lupa dan bahkan mulai meragukan akan Allah. Mereka mulai lupa ada tangan Tuhan yang besar yang menolong mereka. Mereka mulai lupa bahwa mereka menyaksikan bagaimana sungai Nil itu akhirnya menjadi darah. Mereka sudah lupa menyaksikan keperkasaan Allah, di mana tidak ada satu bangsa pun yang pernah menyaksikan keperkasaan Allah itu. Tidak ada satu bangsa pun yang pernah melihat laut itu terbelah menjadi dua. Tetapi karena soal minum, mereka melupakan semuanya itu. Saudara-saudara sekalian, apa sih rencana Tuhan? Kenapa Tuhan membawa mereka mengalami akan hal-hal ini semuanya itu? Bukankah lebih indahnya mereka dipimpin langsung dari tanah Mesir, dibawa langsung ke tanah perjanjian? Nah kita tahu sebenarnya bahwa jarak dari Mesir sampai ke tanah perjanjian itu tidak usah menghabiskan waktu 40 tahun. Tetapi Allah membawa mereka melewati padang gurun, perjalanan selama 40 tahun. Allah punya tujuan. Allah mau mengajari umatnya untuk mengerti akan kehendaknya. Allah mau mengajari umatnya untuk setia kepada Allah. Allah mau mengajari umatnya untuk taat melalui perjalanan itu. Melalui perjalanan padang gurun ini Allah ingin menunjukkan bahwa umat Allah, umat pilihan Allah bukan hanya melewati satu kemenangan dan selesai di sana. Menyaksikan satu mujizat dan sudah selesai sampai di sana.
Tetapi Tuhan ingin mendidik dan mengajar umatnya, agar umatnya hidup mereka berpusatkan kepada Allah, kepada Tuhan, bahkan mempertuhankan Dia di dalam hidup mereka. Inilah tujuan Allah. Makanya Tuhan menguji iman dengan kesukaran. Makanya Tuhan mengizinkan kehidupan di padang gurun yang penuh kesengsaraan. Saudara-saudaraku yang kekasih, seringkali Tuhan juga membawa kita melewati padang gurun. Bagaimana respon kita pada waktu melewati padang gurun itu? Kita juga menyaksikan bagaimana kebesaran Allah di dalam kehidupan kita. Kita juga menyaksikan bagaimana Allah mengasihi kita. Kita juga menyaksikan bagaimana pergumulan kita dan Allah membuka jalan. Ada dua orang teman di satu gereja yang sama, melakukan usaha yang sama. Jadi boleh dikatakan ini hopeng banget. Ya, melakukan usaha yang sama, jadi seringkali mereka diskusi bagaimana sih usaha ini, bagaimana memajukan usaha ini, ambil barang dari mana ya gitu ya. Nah mereka itu saling tolong menolong, saling sharing tentang bisnisnya mereka. Lalu di masa-masa kesukaran ini, usaha mereka juga sukar. Lalu hutang-hutang sudah mulai mengejar mereka. Tagihan-tagihan datang kepada mereka. Bahkan modal pun sudah mereka keluarkan untuk membayar hutang-hutang itu. Dan di tengah-tengah kesesakan mereka itu, kedua teman ini terus berdoa bersama. Mereka saling menguatkan satu sama lain. Mari kita terus berdoa. Mari kita terus memohon kepada Tuhan supaya Tuhan membawa kita melewati kesusahan ini. Tuhan mendengar doa mereka. Tuhan mengabulkan doa mereka. Tuhan membawa mereka melewati masa-masa kesusahan ini. Barang dagangan yang sudah tidak bisa dijual. Pada saat Tuhan membuka jalan, barang dagangan itu terjual semuanya. Yang stok-stok yang lama, yang sudah bergunung-gunung, yang sudah menumpuk di dalam tokonya itu terjual habis. Lalu di hari Minggu, kedua teman ini bertemu dan yang satu, yang si A kita katakan ya. Si A mengatakan, puji Tuhan, Tuhan jawab doaku. Puji Tuhan, Tuhan buka jalan. Semua hutang-hutangku terlunasi. Bahkan bukan cuma terlunasi, masih dapat cuan lagi. Lalu temannya si B mengatakan, wah bagus sekali dong, puji Tuhan. Betul, Tuhan itu baik sekali. Tuhan itu sudah menjawab doa kita. Tahu gak, aku juga dibukakan pintu sama Tuhan. Jalan keluar dibukakan oleh Tuhan, usaha juga dilancarkan. Lalu temannya si A mengatakan, iya puji Tuhan benar loh, Allah itu baik sekali. Tahu gak aku cuan berapa? Semua hutangku lunasin, aku masih cuan cepek tio, 100 juta. Ya puji Tuhan dong, di tengah-tengah kesusahan kita masih bisa dapat cuan 100 juta. Lalu temannya si B mengatakan, wah puji Tuhan banget, Tuhan itu betul-betul baik. Lalu temannya si A mengatakan, teman, ceritakan dong bagaimana perjalanan usahamu itu. Bagaimana Tuhan buka jalan. Bagaimana cara kamu mendapatkan cuan yang Tuhan kasihkan ke kamu. Lalu teman si B mengatakan, ya pokoknya Tuhan itu baik aja deh. Kita bersyukurlah Tuhan itu baik. Ya Tuhan itu bukan cuma membawa kita melewati pergumulan ini. Bahkan Tuhan juga memberikan untung yang lumayan lah buat kita semuanya. Lalu teman si A, kamu ngomong dong, kamu dapatnya berapa? Itu kan aku sudah mengatakan Tuhan kasih aku cuan 100 juta loh. Berapa sih yang kamu dapatkan? Lalu teman si B mengatakan, iyalah pokoknya bersyukur aja deh, gak usah diomongin deh. Lalu teman si A terus mendesak, ayo dong masa kamu gak sharing? Padahal kita ini teman sharing, kita teman cerita-cerita banget gitu loh. Ya kan, lalu teman si B juga, ya akhirnya terpaksa lah, dipaksa-paksain begitu berbicara kepada dia. Lalu dia mengatakan, ya gak banyak lah. Cuma Tuhan memberikan pendapatan cuan buat aku itu sebesar 1 miliar. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian terhadap temannya si A? Dia cuan
100 juta, temannya diberkati dengan cuan 1 M, mukanya langsung berubah, mukanya langsung kusam, yang tadi happy, yang tadi ceria, mendengar ceritanya dari teman yang mendapatkan untung lebih banyak, perasaannya jadi kecewa. Nah, inilah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Mereka melupakan bahwa berkat Tuhan itu begitu luar biasa. Kita seringkali juga melupakan berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Tetapi pada waktu kita membandingkan dengan orang lain, kita merasa apa? Kita merasa Tuhan engkau gak adil. Tuhan engkau gak fair dong Tuhan. Kenapa gua gak mendapatkan yang lebih daripada orang lain itu? Tetapi apa yang dilakukan Musa? Mari kita membaca ayat 25 dan 26. Di sana dikatakan, Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saudara-saudaraku, Musa tidak putus asa. Musa tidak panik. Musa bahkan tidak ikut mengeluh. Bagaimana kalau kita menjadi Musa? Bagaimana kalau kita ada di posisi Musa? Ini orang Israel bawel banget ya. Ini orang Israel gak tahu untung banget ya. Udah diberkati malah ngomel, malah bersungut-sungut. Udah dipimpin Tuhan tetapi malah komplain ini, komplain itu. Saya kadang berpikir ya, kalau saya seperti Musa mungkin saya akan marah. Mungkin saya akan melempar ini, mungkin akan tabok siapa yang komplain itu. Ayo sini. Tetapi Musa tidak. Musa tidak panik, dia tidak terbawa emosi mereka. Bahkan Tuhan mengatakan kepada dia apa? Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Coba kita bayangkan, sepotong kayu. Gua minta air yang manis, Tuhan kasih aku sepotong kayu. Sering kali kita juga bergumul tentang hal ini. Pada waktu kita memohon Tuhan, aku ingin jawabannya ini. Tetapi Tuhan kasih jawabannya yang lain. Kita ingin belajar kesabaran. Tetapi Tuhan menempatkan orang-orang yang bawel, yang cerewet, yang komplain terus di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu kita katakan, Tuhan aku mau belajar sabar tapi bukan dengan orang yang seperti itu. Kita juga turut bersungut-sungut. Tetapi Musa tidak. Dia tidak mempertanyakan kenapa Tuhan hanya sepotong kayu, tetapi ia berseru kepada Tuhan. Ia menunggu jawaban Tuhan, dan Tuhan memberikan jawaban kepada dia. Dia memandang kepada Tuhan, Tuhan mengatakan apa? Lemparlah kayu itu. Dia melakukannya. Dia memandang kepada Allah. Musa hanya memandang kepada Allah. Musa bukan memandang kepada yang sekelilingnya. Musa memandang kepada Allah. Memandang Allah berarti apa? Memandang Allah berarti percaya kepada Tuhan. Memandang Allah berarti hidup beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Luar biasa Musa. Susah sekali kita bayangkan ya, apabila kita ditempatkan posisi kita seperti Musa. Saya punya stiker yang lucu, boleh tampilkan ya stikernya itu ya, kita lihat ya. Satu stiker di WhatsApp. Mungkin kita akan mengatakan, bunuh aku aja Tuhan. Ini orang-orang bawel semuanya pada meributkan aku. Aku tidak punya cara lain. Ya kan? Tetapi Musa tidak. Musa memandang kepada Allah. Musa percaya sepenuhnya kepada Allah. Dia beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan katakan lakukan, dia lakukan. Saya ingat satu lagu yang berjudul Pandanglah pada Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini ya. Pandanglah pada Yesus, lelah dan susahkah jiwamu, serta gelap gulita. Pandanglah terang juru selamatmu, hidupmu kan berbahagialah.
Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya dunia akan menjadi hampa. Mari kita nyanyikan satu kali lagu ini. Lelah dan susahkah jiwamu, serta gelap gulitakah? Pandanglah terang juru selamatmu, hidupmu kan bahagialah. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya dunia akan menjadi hampa. Ini lagu yang indah sekali, mengingatkan kita kembali dan mengatakan pandanglah pada Yesus, pandanglah pada wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya dunia akan menjadi hampa. Inilah yang Tuhan ingin ajarkan kepada umatnya, untuk menatap hari depan, untuk melihat hari depan, untuk melangkah ke depan kita perlu iman. Untuk melangkah ke depan kita perlu memandang kepada Allah. Kita perlu percaya kepada Allah. Kita perlu mempersembahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Melihat ke belakang untuk melihat bagaimana Tuhan sudah melakukan yang baik. Membawa kita melewati hari depan kita. Kita percaya Allah yang sudah memulai dan Dia akan menyelesaikan perjalanan ke depan. Inilah hal yang perlu kita lakukan di dalam hidup kita, yaitu melatih mata iman kita hanya untuk melihat Kristus. Melihat karya Kristus, melihat salib Kristus, menyaksikan penebusan yang terjadi di dalam Kristus. Kasih Kristus itu nyata terjadi di dalam hidup kita. Kalau pikiran kita cuma fokus kepada hal-hal yang ada di dunia ini, maunya yang enak, maunya yang menyenangkan buat kita, maunya yang nyaman buat kita, maunya serba nyaman, itu akan membuat kita hanyut di dalam kehidupan ini. Saudara-saudaraku, hidup ini adalah proses pembentukan dari Tuhan. Jangan lihat susahnya sekarang, tetapi apa yang bisa kita pelajari dan petik dari setiap proses pembentukan dari Tuhan. Hidup ini merupakan padang gurun buat kita, tetapi bagaimana kita melewatinya satu step by step bersama dengan Tuhan. Kita percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Di ayat ke-27, berkat Tuhan itu terjadi buat mereka. Mari kita bacakan ayat 27. Sampailah mereka di Elim, sesudah itu sampailah mereka di Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemalah mereka di sana di tepi air itu. Nah, kalau kita melihat petanya secara geografis, jarak antara Mara dan Elim hanya sejauh 8 km saja. Jika saja mereka sedikit bersabar, jika saja mereka tetap tidak mengeluh, mereka memandang ke depan, oh air ini pahit, tidak bisa dinikmati, mari kita jalan lagi. Dan tanpa mereka sadari, 8 km di depan itu Tuhan sudah menyediakan semuanya buat mereka. Bahkan dalam frame yang lebih luas, semua orang Israel akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Bahkan dalam waktu yang relatif singkat dibandingkan harus berjalan 40 tahun. Itu kenyataan pahit yang harus mereka telan. Karena mereka tidak pernah belajar memandang kepada Tuhan. Di Alkitab mengatakan apa? Di Elim terdapat 12 mata air, 70 pohon korma. Nah, makna simbolis dari angka-angka ini adalah 12 mata air itu menggambarkan 12 suku Israel. Di Elim Tuhan sudah menempatkan satu suku, satu sumber air, satu suku sumber air, 12 suku dengan 12 mata air, kalian gak usah rebutan, semuanya terpenuhi, semuanya tercukupi. Bahkan di sana dikatakan apa? 70 pohon korma, 70 itu merupakan jumlah tua-tua dari bangsa Israel.
Semua itu dibagi rata oleh Tuhan. Tuhan tidak mengatakan ini fair, itu tidak fair, ini adil, tidak adil. Enggak. Semuanya adil. Tuhan cukupkan, Tuhan puaskan mereka. Kita dijaga, kita dipelihara, kita disembuhkan, bahkan disertai Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita melihat providensi Allah. Mari kita melihat pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita. Allah bukan cuma mencukupkan semua kebutuhan jasmani kita saja, tetapi satu berkat yang tidak terbandingkan. Yang esensial, yang substansial adalah keselamatan dari Yesus yang tidak akan pernah hilang. Itulah berkat terbesar dari kehidupan manusia yang berdosa. Jangan kita lupakan peristiwa Tuhan Yesus mati di kayu salib. Itulah berkat terbesar buat kita. Hidup di padang gurun memang susah dan sulit. Tetapi jangan kita lupakan kebaikan Tuhan. Jangan lupa akan kayu salib, Kristus yang menderita dan disalibkan. Jangan kita lupa akan Kristus yang mati dan kebangkitannya menjamin keselamatan kita. Kita terus diajak untuk memandang kepada Kristus. Kita menatap hari depan bersama Kristus. Memandang kepada Kristus berarti kita bertahan sebentar lagi. Mungkin itu adalah perjalanan 8 km. Mungkin 1 bulan, mungkin 1 tahun. Atau selama kita hidup yang tak dapat dibandingkan dengan kekekalan itu. Yang kita kejar bukan cuma sementara ini. Yang kita kejar adalah kekekalan bersama dengan Kristus. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau bangsa Israel bisa melihat ke belakang, dia akan bisa memandang kepada Allah yang memimpin di depan. Pada waktu dia memandang kepada Allah di depan, dia tidak usah berjalan 40 tahun di padang gurun. Perjalanan itu akan jadi singkat dan menyenangkan. Demikian juga dengan hidup kita. Hidup ini tidak selalu indah. Tidak selalu manis, ada pahitnya, ada kesusahan, ada kesukaran. Tetapi mari kita melihat, bukan melihat apa yang di depan mata kita. Tetapi kita melihat ke belakang bagaimana Tuhan sudah pimpin hidup kita. Dan kita melihat ke depan, bagaimana Tuhan akan memimpin kita. Dan kita taat menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Kita tidak tahu 8 km di depan itu apa yang terjadi. Kita tidak tahu 1 bulan itu kehidupan akan bagaimana. Kita tidak tahu 1 tahun kemudian akan bagaimana. Kita bahkan tidak tahu bagaimana hidup kita di muka bumi ini. Tetapi satu hal kita tahu, kekekalan kita dapatkan. Karena kita punya Tuhan, Yesus yang mau mati di kayu salib buat kita. Nah saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, mari kita mengambil waktu sesaat kita merefleksi diri kita. Apakah kita pernah lupa akan kebaikan Tuhan? Apa yang Tuhan mau dari kita saat mengalami masalah di dalam hidup ini? Mari kita meresponin. Bagaimana kita mengubah kepahitan itu menjadi satu kemanisan bersama dengan Tuhan. Mari kita memandang kepada Tuhan. Kita ambil waktu sesaat, kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Mari kita menjawab panggilan Tuhan buat kita di pagi ini. Memandang kepada Tuhan, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang begitu baik. Seringkali kami lupa akan kebaikan Engkau. Pada waktu semua indah, semua nyaman, semua enak bagi kami boleh bersyukur, tetapi pada waktu kami mengalami kepahitan, pada waktu kami berjalan di padang gurun, kami lupa akan semua itu Bapak. Kami berdosa, kami tahu kami salah. Dan di pagi ini kami mau bertobat Bapak. Kami mau belajar dari pelajaran dari kehidupan bangsa Israel ini. Kami tidak mau bersungut-sungut lagi. Kami tidak mau mengeluh. Tetapi kami mau senantiasa memandang kepada Engkau.
Kami memandang kepada Engkau, kami percaya sepenuhnya kepada Engkau. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau. Kami mau taat sepenuhnya kepada Engkau, Tuhan yang memimpin hidup kami. Karena kami telah menerima keselamatan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan ini. Kami tidak mau dunia ini. Kami hanya mau satu hal, yaitu Engkau. Kami mau berjalan dengan Engkau. Kami mau bersama dengan Engkau. Kami mau di dalam kehidupan ini yang penuh banyak pergumulan, tetapi mata kami hanya memandang kepada Engkau yang memimpin kami melewati setiap aspek kehidupan kami. Sampai satu hari kami dijemput pulang. Satu hari kami memasuki kekekalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau mau mengaruniakan anak-Mu Tuhan Yesus buat kami. Engkau mau membiarkan Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mati di kayu salib, menderita buat kami. Dosa-dosa kami ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Dan Engkau memberikan penebusan itu secara cuma-cuma buat kami Bapa. 3 hari kemudian dia bangkit, dia memenangkan maut, dan kami punya pengharapan, kami juga dimenangkan dari kematian ini. Dari maut ini kami juga dimenangkan. Tidak ada kuasa lain yang bisa mengikat kami, yang bisa memisahkan kami daripada Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Di tempat Engkau ada tempat buat kami. Biarlah kami belajar untuk berjalan senantiasa memandang kepada Engkau saja. Dan di pagi ini kami mau menerima perjamuan kudus. Kami mau mengenang kembali bagaimana Tuhan Yesus mau rela mati di kayu salib buat kami. Itulah hadiah terbesar yang terutama yang kami terima dari Engkau Tuhan. Dan pada waktu kami menikmati perjamuan kudus ini, kami juga diingatkan untuk senantiasa memandang kepada Engkau sampai satu hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kami boleh menikmati kemuliaan bersama dengan Allah Bapa di surga. Inilah yang terindah di dalam hidup kami. Susah di dunia tidak apa-apa. Berjalan di padang gurun kami belajar untuk tidak bersungut-sungut lagi. Karena kami tahu itu cuma sementara. Yang kekal adalah bersama dengan Engkau Allah Bapa di surga. Terima kasih Bapa, pimpin kami Bapa. Pada waktu kami menikmati perjamuan kudus ini, biarlah hati kami ditarik kepada Engkau. Hati kami bersyukur karena Engkau menganugerahkan berkat yang begitu luar biasa ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.